Halo siang guys. Oke, jadi teman-teman di sini semua ya. Di video kali ini mungkin kita bakal ngebahas psikologis lagi. Nah, cuman di kali ini videonya ini gue bakal lebih gimana bilangnya? Sebagai temen lah ya. Gue simpati, terus gue bukan telepon simpati, itu beda lagi, itu nomor telepon. Ya. Jadi empati. Iya, kok simpati? Empati ya. Ya mau dibilang kalian juga salah, ya gimana ya? Namanya juga behavior manusia. Jadi gua sebagai pembukaannya gini ya. Manusia tuh 70% tuh bajingan. Oke, jadi sifat manusia tuh 70% memang bajingan sisinya. Ya. Jadi yang kita harus lakukan adalah kita untuk menjinakkan sisi bajingan ini. Oke. Kita again ya, kalau memang manusia tuh baik, nggak mungkin ada nama perang-perangan, nggak mungkin ada namanya ya lu pom-pom lah, atau ya mungkin warna apa mobilmu dan sebagainya gitu loh ya. Jadi kita ngomong, lu lihat di luar negeri sana lagi perang sana perang sini gitu ya. Jadi boleh dibilang memang sisi manusia itu memang lebih suka tertarik sama hal negatif gitu loh ya. 70% ya, again gue ulangin ya, psikologis manusia itu negatif ya. Mereka tuh tertarik sama hal-hal negatif 70% ya. Nah, kenapa seperti ini? Nah, apakah flexing itu negatif? Itu negatif cuy sebenarnya sih. Jadi itu kan something yang kita pertontonkan ya. Dan kita itu boleh dibilang sana itu kan berarti kan cara yang sangat gimana ngomongnya, game of attention gitu loh. Dan kalian tuh ketarik ke sana gitu loh. Negatif menarik aura negatif. Itu namanya hukum law of attraction. Hukum tarik menarik sih sebenarnya sih. Ya. Nah, kalau bisa kayak kita gini, kenapa kita nggak kena gitu loh? Dan kita nggak tergiur? Karena mindset kita bener sih gitu. Nah, mungkin terutama untuk teman-teman yang pemula ini ya, biasa ya di pom-pom lah sahamnya lah, atau mungkin di investasi lain lah ya, rungkat dan sebagainya gitu loh. Again, makanya gue tuh paling benci sama paling najis orang ngomong uang kecil tradingin dulu, uang besar baru invest. Itu bullshit, karena sampai mati pun nggak bakal bisa diinvest. Lu uang kecil aja lu nggak bisa handle, apalagi uang besar gitu loh. Tuhan itu mahara loh, bilang kalian ya. Alam semesta ini nggak bakal setuju sama kalian juga sih seperti itu sih, karena kalian tuh secara langsung melecehkan orang-orang yang di luar sana masih lebih membutuhkan gitu loh ya. Bagi orang-orang di luar sana 10.000 tuh juga it's very mean to them loh. Kalian ada mikir gak sih, suka-suka kalian cut loss lah, buang apa cut loss lah, terus udahlah buang lah. Nah, nanti kayak hati nurani kalian di mana gitu loh. Gue coba nanya ini deh, hati nurani kalian di mana gitu loh. Makanya kenapa alam semesta juga nggak setuju sama kalian, dan Tuhan juga nggak setuju sama kalian juga. Makanya kenapa kalian dapat pelajaran, yaitu rungkat satu-satu, di-FOMO-in lah dan sebagainya gitu loh. Nah, jadi yang di sini gue mau ajarin adalah, gue lebih gak mau ngajarin sih, lebih jadi temen lu itu bangunin lu bentar lah gitu. Kalau memang nggak bisa bangun ya udah gitu loh ya. Pasti bakal ada komen-komen nyeleneh juga ya. Ya again lah, buzzer atau apa, gue sih nggak peduli sih ya. Gue di sini cuma mau kasih tahu aja ya, kita itu balik ke proses, bukan instan. Oke teman-teman, jadi ini biar kita bisa coba kasih tembok penghalang, jadi biar kita nggak mempen lagi sama hal kayak gituan. Oke, sip. Semoga ini membantu modul ya. Jadi gue buat kasih kalian stop FOMO ya. Oke, stop. Buka market and nipu, tapi otak lu keselip. Serius. Jadi kalau lu nanya gue, kok berarti kalau orang pom-pom petolong flexing itu salah mereka nggak? Enggak. Mereka nggak salah apa-apa sih. Itu memang teknik bisnis mereka cuy. Hari ini pun kalau gue kayak gue di sisi yang lebih gelap, kita ngomong ya. Kalau sisi gue satu lagi, gue mau pump down juga bisa cuy. Tapi gue nggak mau cuy. Oke, gue takut karma cuy. Ya gue dari tahun lalu gue udah ngomong kayak gitu juga di modul-modul gue sebelumnya. Gue takut karma cuy. Ya karma lu di duniawi lu bisa lolos, tapi jangan di setelah duniawi. Keturunan mungkin kena semua nanti. Hati-hati. Itu gue tuh selalu ada prinsip kayak gitu dari dulu kecil. Ya karena gue tuh pernah diajarin sama keluarga gue juga seperti itu. Kalau kita boleh dibilang kayak ngegrogoti atau menilep ya duit-duit orang hasil dari keringat mereka, kita nggak tahu kalian yang kena FOMO, di pom-pom, cut loss dan sebagainya, rungkat dan sebagainya gitu ya. Kalian tuh dapat duit dari mana, kita nggak tahu. Bisa jadi lu tuh boleh dibilang ini tangis tawamu, bahkan dari darahmu sekalian gitu loh. Kayak lu itu sampai berdarah-darah cari duit gitu. Luka lah, kesenggol apa gitu loh. Lu bayangin tangis, tawa, keringat, berdarah-darah cari duit itu. Dengan berharap suatu hari ketemu mentor yang baik, yang bisa ngajarin kalian untuk berproses. Tapi ternyata psikologis kalian dimanfaatin ya. Karena again, psikologis manusia memang, gue ulangin, 70% bajingan dan suka hal negatif. Ya, makanya kenapa kita gampang banget terdistract sama narasi-narasi yang negatif. Ya, jadi please
bijaknya kita berpikir dengan tenang, logika, ya pakai logika, kalau sehat. Tarik nafas panjang-panjang dulu guys, sebelum kita masuk nanti ini agak berat ini ya. Tarik nafas panjang, buang agak slow. Nikmati aja prosesnya ya. Oke, udah enak, udah enteng guys, ya. Jadi gue bakal masuk bahas kalian ya. Jadi again, kalau teman-teman nggak mau buka hati ya berarti kalian seumur hidup kalian sampai mati, sampai masuk peti mati juga nanti. Ya kalian bakal bisa dikontrol oleh kata-kata sih. Jadi very be careful. Ya ini psikologis. Kita udah masuk psikologis ya. Oke. Di dunia investasi yang paling sering bikin bangkrut bukan penipuan, bukan market, bukan bandar, tapi rasa ingin cepat kaya. Ini sih. Ini hal negatif. Gue bilang sama kalian ya, FOMO itu negatif. Kenapa gue bilang negatif? Lu tuh sirik sama kesuksesan orang. Akui saja. Lu kena distract sama orang flexing, lu tuh mau seperti mereka juga. Lu tuh sirik tandanya. Lu tuh hopeless. Lu tuh nggak mampu cuy. Gue bilang sama kalian juga, kalau kalian dipom-pom, orang suka ngepom-pom juga. Itu hopeless juga sebenarnya dia sih. Kalau memang dia itu tajir melintir dan dia itu pinter, dia nggak bakal pom-pom atau kasih sinyal sih. Gitu loh. Jadi dianya hopeless, kalian juga hopeless, sama-sama hopeless. Ya udah, pasti ada satu yang cut gitu loh. Makanya kenapa kita ngomong dalam bisnis itu adalah win-win solution kalau kita ngomong soal bisnis ya. Jadi kita nih ngomong memang overall secara psikologis ya. Jadi kalian tuh mesti menerima fakta sih. Ya again, kalau memang kalian nggak bisa menerima fakta ya udah gitu loh. Kalian tuh bakal dikontrol seumur hidup kalian dengan kata-kata ataupun narasi-narasi yang aneh-aneh semua gitu loh. Jadi ini benar-benar sangat memprihatinkan sekali sih menurut gua sih. Karena gua merasa teman-teman tuh potensinya baik banget sih. Ya dan kalian itu kalau memang bisa investasi, kan tuh duitnya juga berkecukupan lah kita ngomong lah. Dan berharap suatu saat duit ini bisa berputar gitu loh. Nah cuma kalian memang kena perangkap. Again, psikologis manusia memang seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian nanya gue, itu gimana bang? Ya, jadi gue tuh udah baca buku ini namanya How to Impress and Influence People. Buku ini kalian nanti bisa baca di sini. Di sini nanti kalian bisa tahu semua itu. Ya, jadi gue tuh bener-bener udah mengerti banget psikologis manusia. Ya, jadi gue mungkin gue bakal start from now, gue bakal lebih condong bahas psikologis manusia untuk coba nge-support kalian juga ya. Mana tahu kalian yang memang sedang, ya boleh bilang rungkat atau apa gitu ya. Jadi mungkin konten ini bisa bantu kalian ya. Oke. Jadi kita tuh nggak boleh nyalain bandar lah, market lah, apapun atau orang-orang yang flexing atau apa, nggak boleh guys. Nggak bijak juga sih menurut gue sih. Gue nggak bela siapa-siapa ya. Di sini gue di tengah-tengah aja, tapi nggak bijak aja sih guys. Ya kalian terkadang harus bercermin sama diri sendiri sih, dan menganggap kerugian itu adalah uang sekolah kalian. Gitu oke. Jadi sama-sama salah, sama-sama belajar. Ya, oke kita lanjut ya. Ciri-cirinya apa nih? Apa tuh FOMO? Rasa takut ketinggalan cuan orang lain. Ya ini gue bilang sirik kalian. Kalian tuh serakah tamak gitu loh. Makanya gue bilang tuh negatif. Jangan bilang tuh FOMO itu cuma istilah. Orang-orang bercandain FOMO dan FOMO. Bagi gue tragis sih sebenarnya sih. FOMO itu macam penyakit tuh, penyakit hati. Macam dendam gak jauh beda. FOMO sama dendam itu sama. FOMO itu ya dendam, iri, dengki. Jadi penyakit hati lah kita ngomong lah FOMO itu. Oke? Orang lain flexing, hati panas. Nomor 2, timeline penuh cuan, iman goyah. Timeline penuh cuan, iman goyah juga. Jadi, kenapa 2-3 ini sama? Ya karena memang kalian tuh seperti itu sebenarnya sih. Kalau udah penuh cuan semua, iman goyah terus. Ya memang seperti itu kan. Jujur aja kalau memang yang mindsetnya belum bagus. Memang seperti itu. Cuan dikit, goyah. Cuan dikit, goyah. Makanya gue bilang terkadang ya, kalian tuh harus mikir pakai logika, ya. Nggak usah dengerin gue juga. Gue nggak berharap kalian dengerin gue juga. Tapi yang gue mau, kalian tuh bisa bijak sih, bisa wise, kita ngomong. Ya karena ini untuk perkembangan diri teman-teman juga, ya. Supaya alam semesta ini kan gini, kuantum ini gak ada waktu guys, ya. Kuantum ini gak ada waktu, alam semesta ini gak ada waktu. Kalau kita fokus ke proses, ya, dan kita bermanfaat buat orang lain, niscaya alam semesta ini bakal nge-support kita. Tuhan pun bakal kasih kalian rezeki gitu loh. Karena rezeki itu udah ada yang ngatur juga. Tergantung kita bagaimana cara mengontrolnya dan bagaimana kita cara men-triggernya. Main game lah guys. Ya macam Mobile Legends lah kalian lah. Kan itu banyak level-levelnya kan. Ada harta karunnya bisa di-unlock, nanti kalian buka ada double item dan sebagainya. Ya seperti itu juga hidup kalian. Kalau memang belum dibuka ya nggak bisa cuy. Lu mesti berproses dulu. Begitu juga dengan rezeki. Terkadang kita mesti melatih ujian dulu.
baru rezeki kita tuh kena unlock gitu loh. Logika aja, game aja bisa seperti itu, masa kalian di hidupan pribadi nggak bisa kayak gitu logikanya, ya. Oke. Otak berhenti mikir, tangan klik buy. Jadi again istilah seperti itu nggak salah. Tangannya tangan kalian sendiri, itu willingness kalian sendiri. Buy yang tekan tombol buy ya kalian, yang tengah sell yang kalian gitu loh. Jadi kalau teman-teman FOMO yang suka ngeblame market ya, entah saham atau apapun itu, balik lagi kesalahan kalian sih menurut gua sih guys ya. Oke. Jadi ini gua lanjut dulu ya. Oke, let's go. Di dunia investasi yang paling sering bikin orang bangkrut bukan penipuan. Ya, tapi bentar sorry. Ini udah. Kenapa FOMO selalu muncul saat ada flexing? Ya. Pertama, karena otak manusia suka shortcut. Yang kedua, kita iri sama hasil, tapi benci proses. Ketiga, kita mau hasil instan tanpa penderitaan. Flexing bekerja bukan karena data benar, tapi karena emosinya kena. Oke, itulah flexing, ya. Itulah flexing. Jadi otak manusia kita itu memang 70% again suka hal-hal negatif. Makanya kenapa otak manusia itu gampang banget didistract sama kata-kata atau narasi-narasi yang negatif. Jadi otak manusia itu memang seperti itu didesain. Luar biasa ya. Ini ya, otak manusia suka shortcut gitu. Jadi kita tuh suka cari jalan-jalan tikus lah kita ngomong. Memang seperti itu manusia. Ya, jadi mindset seperti ini dimanfaatkan sama oknum-oknum tertentu ya untuk menekan kalian sih sebenarnya sih. Oke, gue lanjut lagi ya. Kita iri sama hasil tapi benci proses. Nah, seperti itu. FOMO tuh iri, penyakit hati lah intinya lah. Iri dengki sih, ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita mau hasil instan tanpa penderitaan. Nah, gini ya. Kalian berpikir menghalu. Bisa beli McLaren, Lamborghini, rumah besar, tapi nggak mau proses. Gue bilang sama kalian ya, sudah berapa banyak orang dapat uang panas, pakai uang itu semua untuk beli ini itu, habis itu apa? Jadi gembel lagi kan? Ya kan? Nggak usah jauh-jauh, kita ngomong kampung miliarder kemarin itu, kampung miliarder dulu itu contoh loh. Kenapa? Dikasih uang segitu banyak langsung balik miskin lagi gitu kita ngomong. Ya karena akibat lu nggak ada proses dan nggak ada, itu yang pertama. Kedua, nggak ada literasi keuangan juga. Gue pernah di posisi itu juga. Ketika gue dikasih nominal segini, rezeki gue ya alam semesta kasih gue segini, itu ujian buat gue. Contoh nih, 10 juta pertama, itu ujian pertama lo. Mungkin beberapa orang menganggap 10 juta kecil. Kalau lu udah mulai mengkastakan uang besar atau uang kecil, hati-hati, masa depanmu itu udah suram sih. Alah bang, lu bacot, kita lihat aja. Gue berani jamin sih. Either lu penyakitan, lu kaya tapi penyakitan, atau lu kaya tapi suka cerai sana sini, lu suka cerai, atau lu kaya tapi suka cerai sana sini juga. Dan anything lah. Karena kenapa? Orang itu kalau sudah mengkastakan uang itu dia tuh udah lupa daratan gitu loh. Songongnya bukan main. Jadi lebih bijak guys. Ya. Tolong lebih ada empatinya buat orang di sekitar. Orang-orang di sekitar itu lebih membutuhkan sih menurut gua sih. Bagi orang-orang di sekitar itu 10.000 juga gede cuy. Ya. Maka gua bilang, kalau lu 10 juta lu bisa lewat proses ujian ya alam semesta bakal kasih lu 100 juta. 100 juta lu bisa lewat lagi. 1M. 1M bisa lewat lagi. 10M. Itu udah prosesnya. Itu ujian. Gue pernah gagal sekali. Tapi gue udah sadar, gue belajar kesalahan. Sekarang gue rebound. Malah Tuhan kasih gue berlipat ganda sekarang. Lebih banyak lagi. Gila. Jadi it's real ya. Law of attraction itu it's real. Hukum tarik menarik. Jadi hati-hati. Ya psikologi sekarang dijaga guys ya. Oke, flexing bekerja bukan karena data benar, tapi karena emosi kena ya, itu ya. Jadi lebih ke psikologi. Kesalahan besar orang FOMO. Orang FOMO biasanya masuk tanpa analisa. Kedua, nggak peduli GCG. Ketiga, nggak ngerti bisnis. Keempat, nggak tahu valuasi. Yang penting katanya naik. Ini bukan investasi. Ini berjudi dengan baju edukasi. Jadi kalian yang mungkin sedikit cerita, gue pernah masuk grup dan gue ditipu juga. Bayar lifetime, kok ngomongnya value investing gitu kan. Setelah masuk ke dalam, sinyal-sinyal baik nggak jelas. Mentor masa gue nanyakin hitungan manual, nggak ngerti hitungan manual mana jualan tools. Goblok sih menurut gue sih.
Ya, cuma gue nih udah lupain aja. Tapi ini gue sering cerita buat teman-teman, buat hati-hati. Gitu loh. Jadi ini. Kalian kalau misalnya kalian kayak gitu, kejebak dalam grup-grup seperti itu, atau kasih sinyal baik nggak jelas kayak gitu, again, banyak buzzer di luar sana ya. Buzzer-buzzer yang mendukung hal seperti itu sih. Karena kenapa? Mereka pasti dapat hasil. Dapat bagi hasil menurut gua gitu loh. Menurut keyakinan gua gitu kan. Dapat pembagian hasil pasti. Kalau lu sebagai buzzer, lu support kita punya pom-poman, ntar lu bisa ambil dikit juga deh gitu loh. That's it gitu loh. Ya makanya dibilang ditulis bahwasan di sini baju edukasi. Jadi kalau kalian masuk kelas-kelas yang kayak, maaf kata sekali, kayak sinyal lah, ya targetnya dan sebagainya lah, terus nggak lama diguyur dan sebagainya gitu. Ya sebenarnya lu tuh edukasi tapi berjudi sih sebenarnya sih. Ya tapi baju lu cuma baju edukasi gitu, tapi nggak ada apa-apanya cuy, isinya nggak ada cuy. Ya berjudi dengan baju edukasi, jadi hati-hati. Itu, oke? Gua lanjut lagi ya. Realita pahit, kalau cuan itu gampang, nggak mungkin dipamerin di internet. Ini, bener. Logika, coba kita logikanya realita pahit aja guys ya. Kalau cuan itu gampang, ngapain juga gue pamer di internet? Di bagusan gue simpan sendiri cuy. Kalian kira enak kali kalian? Hah? Kalian pamer sana sini lah, di medsos lah, cuan segini lah, di stream lah. Itu jangan salah loh. Kalian kayak gitu kalian dipantau cuy. Ini sebenarnya di buku ini ada ditulis sih. Di buku ini ada ditulis, manusia itu haus akan validasi. Dan manusia itu suka menjadi tajuk utama. Di dalam buku ini dituliskan bahwasannya ada kasus sekitar 120 tahun yang lalu. Jadi ini boleh dibilang ini buku udah berabad-abad ini. Sama semua, namanya juga sifat manusia. Mereka tuh suka jadi tajuk utama, spotlight. Ada orang rela ngebunuh, di cerita ini ya, ngebunuh orang nggak berdosa, dan sengaja ditangkap polisi. Alasannya apa? Nanti kalian baca bukunya. Ini alasannya, karena dia mau masuk koran, supaya semua orang tahu tentang dia. Luar biasa sekali kan, gue bilang kan. Itulah, makanya kenapa kalian itu dipancing sebenarnya sih. Maka semakin kalian flashing, show off dan sebagainya, ya jangan heran tiba-tiba kalau kalian hilang, tiba-tiba kalian apa gitu, ya kan lu bisa dilacak cuy. Oh iya jelas, apalagi zaman sekarang medsos, hati-hati. Makanya kenapa Pak Lokehong ngomong, Pak Lokehong itu nggak mau banget flashing atau apapun. Karena kenapa? Nanti ada orang yang nggak baik, orang yang jahat, ngincer lu. Bener kata Pak Lokehong, gue juga takut sih sebenarnya sih. Gitu, makanya kenapa gue, kalau orang nanya gue, lu kenapa nggak flashing? Sampah kali sih menurut gue sih. Flashing nggak jelas tuh sampah banget sih menurut gue. Hopeless sih menurut gue sih, hopeless banget. Butuh attention, butuh validasi gitu. Gue nanya kalian, emang Jeff Bezos butuh validasi? Mark Zuckerberg butuh validasi? Warren Buffett emang butuh validasi? Enggak. Gue even sekarang hari ini pun orang bilang gue kaku lah, gaya old school lah, sebagainya, gue nggak peduli. Gue nggak butuh validasi. Yang gue butuhkan adalah kesejahteraan, kedamaian, ya, terus aset bekerja, wealth, financial freedom dan sebagainya. Jadi gue mengarah ke sana. That's it. Simple kan? Oke, jadi logika aja lah guys ya. Kalau cuan itu gampang, nggak bikin pamer internet deh. Diam-diam aja. Kenapa value investor itu nggak pernah pamer? Ya kita ketemu hidden gem sendiri, kita makan sendiri lah. Ngapain kita share kasih orang? Yang suka share kasih orang kayak gitu kan, ya maaf kata ya, trader ada yang profesional sama nggak profesional ya. Ini mah trader ikan teri lah kita ngomong lah. Kalau yang profesional mereka tuh ada etika. Gue ulangin ya, kalau yang profesional ada etika punya. Jadi boleh bilang gini, namanya lebih ke etika sih, akhlak sih. Makanya kenapa Pak Lokehong ngomong, uang kalau hilang kalian bisa cari lagi. Tapi kalau kesehatan hilang, kalian kehilangan separuh hidup kalian. Tapi kalau kalian kehilangan akhlak, lu kehilangan segalanya cuy. Berarti boleh dibilang etika tuh nomor 1 cuy. Mau apapun tuh, mau berbisnis, bersosialisasi, networking, semua butuh etika. Jadi kalau saran gua dari ini semua, nomor 1 ya, jangan mikirin cuan dulu kalau lu pada etika masih belum beres. Ya, apakah FOMO salah satu yang harus kita perbaiki? Yes. FOMO ini adalah kategori nggak beretika, akhlaknya nggak ada. Kan FOMO ini iri, dengki, jealous,
Nggak terima orang bisa pamer cuan dan sebagainya. Nggak terima dia bisa beli ini itu, beliin tuh. Ini lo kan nggak enak. Iri hati, maka rezeki nggak bakal datang sama lu sih. Lo punya uang 10M pun, kalau lu FOMO, itu bakal habis kok. Ini bukan rocket science lagi. Karena lu memang nggak layak untuk pegang duit segitu. Oke, gua lanjut ya. Orang yang beneran kaya ya, jarang flexing. Sibuk ngurus bisnis. Nggak butuh validasi publik. Yang rame biasanya cari asset liquidity, lagi jual mimpi, lagi jual cerita. Ini paling rame sih. Jual mimpi, jual cerita. Dan kalian tuh cuma jadi asset liquidity. Emang seperti itu di mana-mana, cuy. Di seluruh dunia seperti itu. Makanya kenapa Warren Buffett ngomong, sebaiknya kita tutup telinga. Anggap bursa itu udah tutup aja sih. That's it. Santai kok. Ya. Mau dibilang, Bang, jadi lu ngomong kayak gini emang lu financial freedom? Iya, gue financial freedom. Gue gak punya utang 1 peser pun. Gue gak punya utang sepeser pun. Dan gue film investor. Udah. Financial freedom. Enak kan jadi film investor kan? Bang, lama bang, urusan lu. Ya kalau memang bagi lu lama, udah. Bagi gue nggak apa-apa. Mau 10 tahun, 20 tahun gue pegang juga gak masalah. Oke, lanjut dulu ya. Jadi hati-hati ya guys ya. Yang ramai biasa seperti ini. Oke, jadi kalian boleh mulai sekarang boleh lebih peka. Kalian boleh coba tanyakan sama diri kalian sendiri juga. Diskusi internal sama diri sendiri itu penting. Kenapa? Kalian kalau misalnya kalian itu nggak percaya sama diri sendiri, otomatis intuisi kalian tuh nggak bakal bisa menguasai kalian sih. Gue ulangin ya, feeling sama intuisi beda. Feeling itu terkadang bisa keliru. Feeling gue nih bener deh. Lu kalau invest saham udah main feeling, mati lu. Lu lagi nyewa peti mati sih sebenarnya sih. Tapi kalau pakai insting beda. Insting itu diasah, itu skill. Jadi nggak sembarangan, itu butuh jam terbang. Jam terbang udah proses. Oke? Jadi kalian kalau mau mengasah insting kalian, fokuslah pada proses. Karena insting itu adalah hal yang baik. Insting itu adalah sisi positif diri kalian sih. Kalau kalian nggak pernah dengerin insting kalian, lebih dengerin feeling kalian ya. Waduh. Feeling itu macam devil. Devil. Insting itu angel. Jadi makanya gue bilang kalau orang itu, karena kita kemana-mana kita jalan ya. Lu mau jalan di pinggir jalan kayak pergi makan atau apa. Gue duduk di sini aja. Kita tuh 24 jam, 24/7. Kiri kanan kita ini ada sesuatu. Either itu kuantum positif atau kuantum negatif. Jadi kita tuh nggak pernah jalan sendiri, guys. Gue ulangin ya, kita tuh nggak pernah jalan sendiri. Dan kalau pikiran kita negatif, maka kuantum negatifnya jadi negatif semua. Space yang positif itu jadi negatif semua. Maka kenapa hidup kalian tambah sengsara? Lu kalau asik ngomong lu sengsara, ya sengsara seumur hidup. Karena lu udah ngomong ucap keluar, be careful what you wish. Ya, hati-hati dengan apa yang kalian ucapin di mulut. Oke, kalau lu merasa lu bilang, duit gua nggak punya duit. Ya lu selama sampai mati nggak punya duit. Karena kan lu trigger sendiri. Habis itu lu nyalain siapa? Nyalain semua orang lah gitu lah ya. Yang gebleknya ya lu gitu loh. Jadi hidup itu lu yang ngatur sih, gak ada yang kontrol sih. Ya oke, jadi kita nggak usah nge-blaming sana sini, nge-blaming diri sendiri. Ya, lanjut. Gue lanjut dulu ya. Kaidah investasi waras ya, anti FOMO nih. Kalau mau selamat jangka panjang, balik ke 3 pilar kasih ya, GCG, siapa pengendali, track recordnya siapa, gimana, pernah nyakitin publik atau tidak, oke? Bisnisnya, jual apa? Jual es cendol kah? Jual teh pucuk kah? Jual apa dulu nih, kalian cari tahu. Kliennya siapa? Cash flow nyata atau janji? Terus ketiga, valuasi murah kenapa? Mahal masih masuk akal nggak? Margin safety ada atau tidak? Tanpa 3 ini jangan masuk gitu loh. Nah, kalau kita ngomongin kan ini gue lebih ke saham nih. Bang, kalau misalnya instrumen lain gimana? Gue pribadi, saham is the best. Karena lu bisa analisa dan lu itu punya underlying aset. Sisanya apa? Buat gua nih, sisanya itu cuma pure spekulasi. Buat gua, gambling. Oke. Jadi seperti itu. Gua setuju sama kata-kata Pak Lok Keng Hong. Saham is the best. Dan gue udah ngerasainnya juga, memang saham is the best. Gue beruntung sih, dan gue bersyukur gue bisa jalan ini sih.
ya. Mungkin pertanyaan, Bang, lalu jangan-jangan dari keluarga yang kaya. Bro, gue dari keluarga yang bangkrut, minus seminus-minusnya. Rumah nggak ada, mobil juga udah nggak ada lagi dulu. Memang gue pernah tamat dari Jepang. Itu ketika keluarga gue masih di atas. Again, lu bisa terjun loh. Karena keluarga gue juga literasi keuangan nggak ada juga gitu loh. Nggak ada yang bimbing lah, jadi dimakan dari belakang sama saudara sendiri lah, kita ngomong lah. Dan gue ngerintis sendiri dari 2018 sampai sekarang gitu loh. Dan gue mulai kenal dunia saham itu adalah 2020 ketika gue dikasih rezeki banyak dan gue pengen uang gue bisa bekerja buat gue. Jadi modus pula. Tujuan gue apa? Mau jadi orang kaya, udah gitu aja. Jadi orang kaya, bukan terlihat kaya. Terlihat kaya itu gampang, flexing aja. Menjadi orang kaya itu butuh banyak proses. Jadi gua mau jadi orang kaya gitu. Dan gua udah jatuh bangun juga minus. Dan sekarang Tuhan kasih gua rezeki berkali-kali lipat. Karena gua udah melewati itu dan gua bisa ngontrol dan gua mengakui itu kesalahan gua. Jadi gua merasa Tuhan tuh sayang sama gua, alam semesta ini sayang sama gua juga, dan rezeki itu datang dari mana aja. Jadi you have to believe it. Tapi terserah sih, percaya nggak percaya sih. Tapi gue udah ngerasain. Itu namanya modul Law of Attraction. Itu gue udah ajarin sih, ya. Lanjut dulu ya. Ini kalian mesti tahu. Kalau enggak, ya jangan masuk. Kenapa proses itu wajib? Karena kekayaan instan sama dengan rapuh. Kekayaan proses tahan banting. Market itu menghukum yang serakah, menguji yang sabar, menghadiahi yang disiplin. Bukan yang paling cepat menang, tapi yang paling lama bertahan. Kalian memang bisa hiha-hiha hari ini, IPO-IPO-an lah, kayak copet sana sini dan sebagainya. Tapi ingat, konsistensi dan disiplin itu lebih besar daripada cuan. Ya, kalau gua hari ini gua nggak konsisten, mungkin gua nggak bakal bisa beggar sampai ribuan persen sih. Segampang itu menurut gua, beggar itu. Segampang itu ternyata. Makanya gue sampai hari ini gue masih bingung kenapa bagi orang susah. Dan kenapa harus sampai dipom-pom sih menurut gue sih. Nah, gampang banget usaha itu. Mau merah mau hijau gak peduli. Merah apa? Ya kita bisa beli terus. Sideway ya kita bisa beli terus. Average up, average down, dollar cost averaging, ya kan. Kalau hijau ya berarti kita cuan. Win-win bro. Bang kalau zong ya belajar lagi. Itu uang kuliah kita. Terkadang pengalaman itu yang paling gede dan paling mahal, ya. Itu namanya guru yang terbaik ada pengalaman. Apalagi di bursa saham. Uang sekolahnya gede-gede kayak Pak Lokehong ngomong. Beliau juga ngomong uang sekolah saya mahal. Iyalah puluhan M. Kalau zong puluhan M atau gimana kan sekolah mahal itu. Tapi levelnya naik, worth it kan. Jadi kita mesti nyari. Itu ilmu yang kita butuh, ya. Lanjut dulu ya. Oke, jadi kita pokoknya kalian kalau konsisten dan disiplin, pasti alam semesta bakal menghadiahi kalian. Yang penting tulus dan ikhlas, jangan ada maunya aja. Ya, lanjut. Cara stop FOMO, praktis dan singkat ya. Ini gue kasih kalian hints-nya nih. Ini kalian boleh latihan dulu nih. Ini kalian boleh latihan. Ini buat diri kalian sendiri. Ya, terserah. Gue gak peduli kalian tuh mau ngelakuin atau nggak, terserah kalian. Ini gue bikin PR ini buat kalian, bukan buat gue. Kalau gue mau udah, boleh dibilang gue udah ngontrol lah semuanya lah. Dari gue sendiri. Ya, meskipun terkadang kita itu, anxiety ini kita bahas di konten berikutnya untuk masalah anxiety. Kalau masalah anxiety itu setiap manusia punya anxiety. Apakah gue punya? Anxiety itu macam penyakit sih. Dan itu nggak bisa, itu udah permanen. Anxiety itu udah permanen. Jadi kita tuh bisa tenang, kita duduk tenang gini aja. Terkadang otak kita tuh, entah jantung kita tuh takut-takut sendiri punya tuh. Itu kayak, memang kayak gue bilang 70% manusia itu memang negatif. Hawa manusia itu negatif banget 70%. Jadi gue semenjak gue udah menyatu, kayak kita ngomong ya, Law of Attraction itu berarti kan kita menyatu sama alam semesta. Semenjak gue udah menyatu dengan alam semesta ya, memperdalami ini semua, Law of Attraction, gue ngerasa loh, gue tuh kalau ngedeket orang yang gak enak, kayak najis gitu loh gue loh, kayak what the
Gak enak. Auranya gak enak banget. Karena negatif banget gitu loh. Itu nama aura negatif ya. Nanti gue ajarin ini di modul anxiety, oke? Tunda 24 jam. Kalau pengen beli karena emosi, tunggu. Jadi kalau misalnya contoh nih kalian nih, hari ini lu dipom-pom nih. Nggak mau tau lah instrumen apa, selain saham atau yang lain lah. Entah apalah itu semua lah, yang aneh-aneh. Koin-koin nggak jelas atau apa gitu. Lu tahan. Ntar gua kalau miss, ya lu FOMO. Lu sirik berarti. Greedy lu. Nggak ada alasan. Lu tahan 24 jam. Oke, gue udah ngomong. Sebelum lu ngomong cuan, fokus ke diri lu sendiri dulu. Kalau diri lu belum settle, jangan harap cuan deh. Oke? Gue ngomong gini karena again gue ulangin ya. Gue udah ngerasain. Duit gue juga dulu habis. Gue sempet songong juga. Tapi itu kesalahan gue sadar. Alam semesta marah. Oke? Yang kedua, tanya 3 pertanyaan. Kalau ini turun 50%, gue masih tenang nggak? Tanya sama diri lu sendiri. Gue ngerti bisnisnya nggak? Tanya sama diri lu sendiri. Gue beli karena data atau karena orang? Tanya sama diri lu sendiri. Ini lu beli karena lu mau sendiri atau willingness, apa lu beli ini karena orang ngomong suruh beli atau willingness lu sendiri mau beli? Lu beli atas dasar keinginan lu untuk apa yang lu analisa, atau lu beli atas dasar keinginan orang lain, lu baru beli. Lu dikontrol orang gitu loh. Nah, itu lu mesti nanya sama diri lu sendiri. Ingat ini ya, market nggak kemana-mana. Kesempatan selalu ada, duit lu yang terbatas. Terus, peluangnya itu unlimited, guys. Peluang itu unlimited, tapi duit lu terbatas. Memang seperti itu, peluang itu di mana-mana ada. Makanya kenapa gue lebih fokus ke psikologis dan gue pengembangan diri. Karena bagi gue ini paling krusial sih. Uang itu nggak guna bagi gua. Kenapa? Uang berguna kalau lu udah ada etika dulu. Nggak berguna kalau etika lu nggak ada. Uang juga nggak bakal datang lalu sih. Cari duit dengan cara greedy, maka uang bakal keluar dengan cara greedy juga. Hukum tabur tuai gitu ya kan? Hukum tabur tuai soalnya itu. Gue ulangin ya, cari uang dengan cara greedy, keluarnya dengan cara greedy juga. Berarti kalau kita pakai cari uang dengan cara benar, uangnya keluar dengan cara benar juga dong? Iyalah. Gue cari duit dengan cara benar, uang gue keluar untuk apa? Mungkin untuk makan gue enak, makan enak, reward diri gue. Terus apa lagi? Ke panti asuhan lu sumbang. Terus apa lagi? Mungkin lu bagian orang tua lu. Mungkin lu pakai uang ini buat ekspansi bisnis lu. Mungkin lu pakai uang ini untuk anything lah yang berguna dan bermanfaat dan win-win lah untuk semuanya lah. Baik di sini maupun di alam semesta juga. Yang penting win-win lah. Nggak ada tuh nama uang panas langsung lu bisa lu pakai uang panas jadi kong lo, nggak ada cuy. Gembel lagi kok, taruhan berani. Ya, karena itu udah bukan rocket science lagi cuy. Lu kalau suruh gua hari ini gua dikasih 10M, jujur gua belum ready. Gitu loh. Kalau gua pegang 10M ya, gua jujur gua belum ready. Kalau gua pegang 10M lah, gua pun juga bingung nih. Jadi kita step by step. Ya. Jadi contoh nih lu bisa lulus nih. 100 juta pertama bisa lulus, ya masuk 1M nanti. 1M bisa lulus, ya 10M gitu loh. Tapi kalau 1M nggak lulus, ya lu bakal stuck di ratusan juta doang. Gitu ya. Tenang guys, teman-teman tenang ya. Peluang tuh selalu ada. Ya, dan again gue bilang nggak semua orang cocok di market financial ya. Nggak cocok semua di bursa, nggak cocok semua, nggak cocok di sini. Oke, nggak semua orang cocok. Ya, gue lanjut dulu ya. Ini PR buat kalian. Ini buat kepentingan kalian sih. Kalau kalian mau buat, kalian buat ya. PR pertama, jujur ke diri sendiri. Tulis investasi terburuk yang pernah lo beli karena FOMO. Lu tulis aja jujur aja guys, gak apa-apa guys ya. Ini gue mau kalian tulis untuk diri kalian sendiri. Maafin diri kalian sendiri. Berdamailah dengan diri kalian sendiri. Upgrade diri kalian lebih baik lagi. Jadi ini PR buat kalian untuk upgrade diri ya. Untuk pengembangan diri juga. Oke. Tanya aja, nggak usah gengsi guys, nggak usah gengsi. Tulis aja investasi apa yang paling terburuk
karena lu beli karena FOMO. Tulis. Mau koin manta kayak, mau dada kayak, apa kayak, tulis. Oke. Kenapa? Kalau lu bisa tulis, berarti lu udah maafin diri lu. Dan lu menerima bahwasannya lu memang bodoh. Oleh sebab lu bodoh, lu bersyukur. Lu bisa belajar. Cantik. Ya. Kenapa lu masuk? Tulis alasannya. Apa pelajaran paling mahal? Tulis. Ini boleh dibilang macam jurnal kalian ya. Nanti ini PR ini bakal jadi jurnal harian kalian sih. Kalian bakal bisa melihat perkembangan diri kalian nanti, ya. Kedua, PR 2. Beda satu aset. Pilih satu saham atau koin ya. Ini kalian lah nih ya. Mungkin yang kalian di saham atau mungkin kalian di kripto sekarang gitu, ya. GCG siapa? Kalau koin yang gue tahu udah pasti nggak ada GCG. Seperti di awal tadi, kalau kita nggak bisa menganalisa GCG bisnis atau valuasi, ya berarti kita jangan beli kan. Oke? GCG siapa? Bisnisnya jelas atau jago? Atau jargon doang? Valuasinya masuk akal atau mimpi? Nah, cari tahu. Kalian pelan-pelan. Ini sih PR ini bertahap untuk ngebantuin kalian perkembangan diri kalian sih. Ya, pengembangan diri. Kalau nggak bisa jawab, coret dari watchlist. Langsung. Tegas ya. Ini harus tegas ya kalian ya. Ini buat ngelatih mental kalian juga nih. Biar nggak gampang dipom-pom, nggak gampang di FOMO-FOMOin, nggak gampang ditarik attention kalian. Jadi biar ini PR ini biar fokus ke diri kalian sendiri. Lebih percaya sama diri sendiri sih. Ya. Tenang. Again, lo kalau tulus, alam semesta bakal nge-support kalian. Ya. PR 3, latihan mental. Tulis dan simpan. Gue nggak butuh cepet kaya, gue butuh hidup tenang dan konsisten. Ini tadi gue bilang. Kaya itu relevan. Buat orang, beda-beda. Bagi orang, 100.000 aja dia udah kaya loh. Makanya gue tuh paling najis sama orang yang mengkasta-kastakan nominal ke uang sih, menurut gue sih. Nggak ada hatinya cuy. Najis senajis-najisnya. Karena gue berani jamin, orang suka ngomong uang besar baru invest, uang kecil baru tradingin, itu karmanya bakal gede banget sih. Mungkin lu gak kena, tapi keturunan lu yang kena semua nanti. Karena lu tuh udah melecehkan orang secara langsung. Melecehkan orang yang kurang mampu. Melecehkan orang-orang yang bagi mereka aja, lu cut loss 1 juta. Bagi mereka 1 juta, mereka udah bisa makan 2 minggu bahkan. Hatinya di mana sih? Hatinya di mana ngomong kayak gitu? Sumpah, gue gak tahu hati kan tuh empty sih menurut gue sih. Kadang naas banget sih menurut gue sih ya. Makanya kenapa orang-orang yang suka ngomong kayak gitu pasti gagal. Di bursa itu umurnya pendek. Jangan di bursa. Di kehidupan pribadi juga pendek semua. Ya mungkin karir kerja dia, mungkin bisnis dia gonta-ganti bisnis mulu, atau mungkin hubungan keluarga, kawin cerai. Atau mungkin sama anak gak cocok. Jadi hati-hati, be careful what and apa yang kalian harapin ya, what you wish gitu loh. Be careful with that. Be careful what words that you speak loud. Hati-hati dengan kata-kata apa yang kalian paling gede ngomongnya. Hati-hati itu. Serem cuy, bumerang itu. Ya. Oke. Ini PR buat kalian. Terakhir, kutipan original dari gue buat kalian. Yang bikin miskin itu bukan salah pilih aset, tapi nggak sabar nunggu hasil. Kalian tuh semua instan aja, apalagi Gen Z, maunya FOMO, instan, cepet kaya dan sebagainya guys. Wake up. Kalau lu mau instan cepet kaya, lu pergi ke Saturnus sana. Saturnus cepet soalnya tuh. 1 hari 9 jam cuy. Lu ke Saturnus aja, lu tinggal di Saturnus aja. Jupiter, sorry, lu tinggal di Jupiter aja. Perputaran gravitasi di Jupiter tuh cepet soalnya. 1 hari cuma 9 jam. Lalu lu cepet kaya kan, tinggal Jupiter aja, tinggal di bumi. Di bumi 24 jam satu hari. Nah, ya. Oke. Again guys, udah. Mulai hari ini, setelah kalian nonton sampai akhir video ini, lu bakal berubah hidup lu. Ya, rezeki bakal mulai datang ke kalian semua ya. Dan terakhir, FOMO bikin orang miskin, merasa pinter sampai market ngasih pelajaran. Jadi, FOMO yang merasa pinter, yang ngasih pelajaran, bukan orang-orang flexing, salah. Tapi market yang bakal menghukum kalian. Eits, belum sampai situ. Alam semesta juga bakal menghukum kalian. Oke, jadi semoga bermanfaat. Semoga mulai dari sekarang nggak ada lagi namanya FOMO-FOMOan ya. Kita
nggak bisa berekspek bahwa 100% sih. Setidaknya kita bisa ngebantuin beberapa teman-teman lah yang memang benar-benar mau berubah dan benar-benar sadar FOMO itu adalah penyakit hati. Ya, oke, iri, dengki, serakah. Oke, sirik. Sip. Bye-bye. Sehat selalu, guys.